Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari mouse Pulsar X-Lite Super Glide Limited Edition. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Video ini nggak ada yang mensponsorin, dengan kata lain, saya beli mouse ini dengan uang saya sendiri dan ini merupakan opini pribadi saya terhadap si mouse ini. Kita mulai dari unboxing dan kelengkapannya. Mouse Pulsar X-Lite Super Glide ini merupakan salah satu mouse dengan bentuk Zowie EC2. Dia mouse ergonomis dengan size-nya yang medium. Si Pulsar X-Lite Super Glide ini punya desain yang bolong-bolong bahkan sampai kosong bagian bawahnya. Si bolong-bolong ini untuk saya pribadi menjadi nilai plus. Kenapa? Karena saya memang seorang gamer tryhard yang beneran sweaty, tangannya juga sweaty. Kalau kalian yang suka mampir di stream saya main Apex Legends, tahu sendirilah saya mainnya gergetan. Si bolong-bolong ini ngebantu tangan saya nggak cepet kerasa panas dan berkeringat. Yuk kita bahas kenapa sih si mouse ini cuma ada 2000 unit sedunia. Yang saya punya warna putih serial number unit 483. Yang bikin mouse ini spesial ya mouse fitnya, dia pakai tempered glass aluminium silicate yang di nanopolis. Sebenarnya si tempered glass Super Glide ini ada juga untuk merek-merek lain kayak Razer dan juga Logitech. Tapi yang saya lihat beberapa orang di internet udah pakai tuh dia nggak sehalus kayak yang limited edition ini. Nggak tahu untuk tempered glass yang bukan limited edition ini dia di nanopolis atau enggak. Kalau yang limited edition ini benar-benar halus banget. Feel-nya juga kalau dipakai ya sesuai namanya, Super Glide. Glide-nya super banget, licin banget dan juga berasa mouse-nya kayak ngambang di mousepad kalian. Kalau harus digambarin, feel-nya ini kayak di meja air hockey yang ada di arcade mall-mall begitu. Kita bahas grip dengan contoh tangan saya. Tangan saya panjang dari sini 18,5 cm dan lebar dari sini 9 cm. Untuk si mouse X-Lite Super Glide ini di tangan saya pakai gripnya palm grip dan juga relax claw. Kalau untuk palm grip kurang lebihnya kayak begini. Kalau untuk relax claw saya grip seperti ini. Untuk kalian para pengguna fingertip grip, apakah bisa pakai mouse ini? Sebenarnya bisa aja ya. Tapi saya rasa kalau untuk fingertip lebih cocok pakai mouse yang lebih kecil ukurannya kayak Razer ROG V2. Kabelnya ini udah paracord, lumayan lentur. Kalau misalkan harus dibandingkan kayak kabel SteelSeries ini, dia keras banget meskipun paracord. Si kabel ini saya rasa tanpa mouse banji pun fine-fine aja. Cuman memang nggak senyaman kalau misalkan wireless. Coating dari si bodinya, saya rasa ini kayaknya nggak dikasih coating apapun ya, kayak plastik ABS biasa aja. Smooth tapi nggak licin. Yuk kita bahas build quality-nya. Karena saya Kang di fake yang gacanya ampas dan sering sial kalau belanja, saya punya beberapa masalah sama mouse ini. Mouse ini udah unit ketiga yang saya terima dan juga mouse ini udah di mod. Masalahnya apa sih? Dari ketiga unit yang saya terima, tiga-tiganya ada cosmetic issue. Salah satu unit ada yang dent di area sininya, kayak mau pecah gitu. Ada lagi yang shiny-shiny kayak bekas kegosok-gosok gitu. Masalah yang lebih penting apa sih yang bikin saya nggak nyaman pakai mouse ini? Dari 3 unit, tiga-tiganya dia klik kanannya sangat inkonsisten, dalam artian area depan sininya dia agak susah untuk diklik untuk dipakainya. Ada yang kliknya di area depan sini sticky, ada juga termasuk unit yang ini yang terakhir dia area sini dia nggak bisa input klik. Masalahnya apa? Kita lihat kalau misalkan saya palm grip jari tengah saya lokasinya di mana? Ya, di sini, di area depan. Ini saya nggak bisa klik kanan kalau misalkan kondisi stok dan palm grip.
Akhirnya saya bongkar, saya mod, saya kasih masking tape 2 lapis di klik depannya di main button, dan juga di side buttonnya saya kasih masking tape 1 lapis. Hasilnya apa habis di mod? Hasilnya ini kliknya jadi sangat-sangat snappy ya, crispy banget dan juga responsif banget. Untuk masalah inkonsistensinya juga ini bisa diklik dimanapun. Untuk post travel dan pre travel sayangnya untuk sebelum di mod saya nggak rekam. Kalau udah di mod kayak gini kurang lebihnya. Pre travelnya nggak ada, post travelnya hanya sedikit. Kanan kiri sama. Untuk side buttonnya pun sama. Jadi nggak ada pre-travel, masih ada sedikit post-travel. Untuk masalah ini sebenarnya saya udah bilang juga ke support Pulsar, saya buka tiket. Saya saranin mereka untuk tebelin sedikit si button spacernya, at least yang kanan deh, tombol kanan ini 0,1 mm. Itu ngebantu banget untuk konsistensi klik di area depannya. Semoga aja di versi kedua untuk si X-Lite ini udah nggak ada masalah inkonsistensi lagi untuk kliknya. Kita masuk ke spesifikasi dari si mouse ini. Dia sensor pakai Pixart PAU 3370. Untuk main buttonnya pakai Keil GM 8.0 dan side buttonnya pakai micro switch dari MWK. Untuk middle button scroll wheelnya dia pakai Huano, kalau nggak salah Huano Blue, dan juga encoder scrollnya dari F-Switch. Untuk feel tombol-tombolnya, sebelum di mod untuk klik kirinya dia ada sedikit pre-travel dan juga sedikit post-travel. Setelah di mod dia jadi nggak ada pre-travel, masih ada sedikit post-travel. Untuk klik kanannya sebelum di mod dia inkonsisten, bener-bener inkonsisten, nggak bisa diklik di area depan. Sedikit pre-travel dan juga sedikit post-travel, tapi inkonsisten untuk area kliknya. Inkonsistensi klik ini penting nggak sih? Kalau menurut saya penting. Kenapa? Ini ngefek ke grip kalian, tergantung grip kalian juga sebenarnya. Kalau misalkan kalian gripnya palm di area depan kayak saya, pasti merasa terganggu. Kalau misalkan kalian claw yang agresif kayak gini, aman-aman aja pasti kalau klik di area sini. Kalau misalkan fingertip pun area agak ke belakang dia aman. Untuk klik dari si main button Keil GM 8.0 ini sebenarnya dua-duanya sangat bisa di spam, gak kayak mouse Keil GM 8.0 lainnya. Biasanya yang pakai Keil GM 8.0 dia agak keras, tapi di sini enggak. Bisa spammable banget, dan juga si side buttonnya kalau waktu kondisi stok sama, bisa di spam. Bedanya kalau udah di mod dia jadi pre-travelnya lebih minim dan konsisten aja. Untuk si middle buttonnya yang keras ini sebenarnya agak mengganggu untuk saya pribadi. Ini sangat nggak bisa di spam, dan juga karena fitnya yang temper glass sangat licin, misalkan kalian pencet si middle button ini pasti kursornya agak sedikit bergoyang. Sedangkan untuk scroll wheelnya, ini salah satu scroll wheel mouse yang terdiam, tersilent yang pernah saya cobain. Ini smooth banget, tapi juga dia at the same time tactile ya, ada tactile bumpnya, kerasa stepnya. Untuk saya yang main Apex Legends, scroll wheelnya sangat bisa untuk dipakai tap strafing, gak ada masalah apapun. Kalau kita ngomongin performance dari sensornya, PAU 3370 ini saya rasa udah bagus banget. Kalau misalkan harus di-compare ke flagshipnya dari Logitech, saya nggak bisa bedain perbedaan yang berarti. Untuk lift off distance juga ini aman banget, nggak ada aneh-aneh. Dalam konteks keanehannya tuh kayak Viper Mini. Berasa terganggunya kayak apa sih kalau lift off distance? Kalau misalkan kalian angkat-angkat mouse-nya, flick shot atau angkat-angkat kayak gini di posisi yang agak tanggung biasanya,
Dia tuh jadi kursor atau crosshair in-game kalian bisa berpindah tempat. Sedangkan di si X-Lite ini aman. Gak ada masalah apapun untuk trackingnya, ini enak banget. Yuk kita bahas user experience pakai mouse X-Lite Superglide ini untuk daily dan gaming kayak apa. Saya bahas pertama dari weight distributionnya dulu. Dia 60 gram beratnya di area depan karena memang area bawahnya dan sampingnya dia kosong. Apakah weight distributionnya yang front heavy ini ngefek? Enggak, untuk saya pribadi jawabannya enggak begitu ngefek. Sebagai contoh, saya habis pakai si Pulsar Superglide. Saya pindah ke Logitech Superlight. Si Pulsar ini dia front heavy, sedangkan Logitech ini dia di tengah-tengah. Ini dua-duanya 60 gram. Apakah saya bisa notice perbedaannya untuk si front heaviness Superglide ini? Jawabannya enggak. Yang bisa saya notice si Superglide ini glide-nya licin banget dan juga bentuknya beda. Dia ergo, sedangkan Logitech dia ambidextrous. Itu aja. Kalau untuk dipakai daily use dalam contoh kayak untuk double klik icon, buka folder, ini jujur aja kelicinan. Untuk dipakai kayak edit-edit video juga ini terlalu licin. Untuk buka OBS setting parameter kayak slider-slider gitu ini kelicinan. Untuk saya pribadi saya nggak bisa pakai ini untuk daily use normal. Saya sering kali untuk double klik folder nggak kebuka pakai si mouse ini. Kalau untuk dipakai gaming ini karena memang licinnya banget kebangetan, ini enak dan juga nggak enak. Gak enaknya kenapa? Ya bergantung gamenya sih sebenarnya. Kalau misalkan game yang perlu presisi macam CSGO, kalian mau one tap pakai AK-47, pakai ini, untuk trackingnya sih no problem ya. Tapi karena memang dia initial frictionnya atau untuk si ngegerakin awalnya, friksi awalnya ini hampir nggak berasa gesekan sama sekali. Kayak tadi saya bilang sih untuk daily use, kalau misalkan ngeklik ini bisa jadi kursornya bergoyang. Kalau misalkan kalian nyari one tap, mau nyari headshot, bisa jadi trackingnya udah bener. Kalian pencet klik, bisa jadi bergoyang malah nggak headshot. Jujur aja saya pakai ini udah lebih dari 1 bulan untuk CSGO. Saya pakai ini selalu bottom frag, luar biasa. Saya jadi beban kalau main CSGO. Enaknya si Superglide ini untuk game kayak Apex Legends. Yang memang dia mentingin movement, tracking, ya apalagi tahu sendirilah. Kalau kalian ketemu Octane main, dia tap strafing, lompat ke sana kemari. Untuk ngelihat si Octane pakai ini, dia lompat ke sana kemari tuh enak banget, gampang banget, licin banget. Ini smooth banget, luar biasa. Paling satu hal yang bisa saya tambahin kalau misalkan kalian perlu spam middle click ya untuk gaming. Ini agak susah karena memang perlu kekuatan force yang lumayan keras ya, ini bisa dibilang keras. Middle click yang paling keras, saya ngeklik middle button ini layar saya di depan ini goyang-goyang loh. Saking saya tekennya harus pakai tenaga. Untuk softwarenya ini basic banget, dia bisa untuk set mapping button, ganti profile, ekspor impor profile, restore ke settingan awal, save profile, untuk set DPI juga dia bisa. Untuk ubah parameter kayak polling rate, triple control, angle snapping, dua ini merupakan mouse smoothing. Saya saranin untuk dimatiin. Bisa juga set di bounce time dari si switchnya, set juga lift off distance. Kalau saya set di low untuk pet Daxa Cordura dan di bounce time 2 millisecond nggak ada masalah apapun. Bisa juga untuk record makro. Selesai. Masuk ke plus minus dan juga kesimpulan dari mouse ini. Untuk saya pribadi, plusnya, ini bentuknya Ergo Zowie AC2, ini saya suka banget bentuknya. Plusnya lagi, saya suka desain bolong-bolongnya yang lurus-lurus kayak gini, bukan honeycomb. Untuk tangan saya nggak jadi gampang kepanasan. Plusnya lagi, saya suka side buttonnya, dalam kondisi stok pun dia udah enak. Plusnya lagi, saya suka sensornya yang PAU 3370, trackingnya enak banget. Kalau minusnya untuk saya pribadi, jelas inkonsistensi dari kliknya saya kurang suka. Minusnya lagi, tombol middle clicknya luar biasa keras. Ini kalau bisa yang V2-nya atau V3 lah, ini tolong
Jangan pakai yang Huano, luar biasa, ini keras banget, nggak bisa di spam. Untuk minusnya saya pribadi paling itu aja ya. Untuk si kabel saya nggak ada masalah, sensornya saya suka, trackingnya enak. Untuk mouse fitnya ya bergantung gamenya sih, enak dan juga nggak enak. Tambahan satu lagi, mouse ini nggak ada DPI button, saya sendiri nggak ada masalah, dan juga mouse ini nggak ada RGB, bahkan nggak ada lighting sama sekali. Untuk kesimpulannya, X-Lite Superglide ini setelah saya ngalamin sendiri, tahu plusnya, minusnya, harus ngurusin kliknya yang inkonsisten, harus ngurusin ke distributor, ditukar barang, segala macem. Ini worth it nggak sih? Kalau kalian nanya opini pribadi saya sih jawabannya ya sebenarnya tunggu dulu ya. Bukan karena masalah build quality-nya atau bukan karena masalah kliknya ya. Sebenarnya karena di akhir Maret ini katanya bakal rilis yang versi 2-nya. X-Lite V2 bukan limited sih, tapi memang ada versi 2-nya. Barangkali di yang versi 2 untuk permasalahan klik ininya udah diperbaiki ya. Kenapa kalian harus repot bongkar lagi mouse-nya sendiri kalau memang udah ada yang keluar dari pabrik diperbaiki. Tapi saya juga nggak tahu apakah diperbaiki atau enggak, ya barangkali kalau ada kesempatan saya bisa jadi atau juga bisa enggak jadi review si mouse X-Lite versi 2-nya. Tapi kalau misalkan kalian memang udah dari awal tertarik sama si Superglide ini, dilihat desainnya cakep, dan juga memang penasaran sama si tempered glass yang limited edition nano polish ini, ya why not, sikat aja. Tapi ya memang dengan catatan, bisa jadi kalau kalian pengguna palm grip yang kliknya di bagian area depan sini, atau yang memang gacanya agak jelek kayak saya, bisa jadi merasa terganggu. Paling kayak begitu. Saya juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk distri DTG yang udah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu saya dengan permasalahan saya dengan mouse ini ya. Distri DTG luar biasa, dia maksimal banget udah ngebantuin saya, tapi memang ya permasalahannya bukan dari distrinya sih. Permasalahannya dari si tombol button spacernya aja yang kurang tebal sedikit. Itu aja paling dari saya, sekian reviewnya seperti ini. Saya ucapkan terima kasih udah mampir di video ini, dan juga kalau dirasa videonya kurang lengkap atau lompat-lompat, loncat-loncat segala macamnya, saya mohon maaf. Karena ini jujur aja saya pertama kali bikin review video untuk mouse ya. Berasa kayak awal-awal bikin review IM lagi, saya bingung mau bahasnya apa aja, ini juga saya tanpa skrip sama sekali. Seperti biasa, sebelum pamit, patuhi prokes, jangan sampai kena COVID, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan, minum, tidur yang cukup, mandi supaya nggak bau, olahraga yang cukup, dan juga berjemur supaya kalian sehat. Sekian dari saya, bye-bye.